Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullahu jami'an. Ya, Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di bagian ketiga ya, daripada bab 3, iman kepada Rasul ya. Nah, sekarang kita akan membahas hikmah daripada diutusnya seorang nabi dan rasul ya. Taib, kita baca hikmatu bi'satil anbiya'i war rusul. Hikmah diutusnya seorang nabi dan rusul ya, bukan rasul, rusul. Karena ini jamak ya. Rasulun satu, rusul jamak artinya banyak rasul ya. Ba'asallahu jami'al anbiya'i war rusuli mubasyirin wa munzirin. Seorang nabi dan rasul itu diutus ke dunia ini untuk menyampaikan kabar bahagia tentang apa? Tentang surga bagi mereka yang beriman kepada Allah, dan menyampaikan ancaman ya, memperingatkan umatnya bahwa orang-orang yang kafir tempatnya di neraka ya. Orang-orang yang maksiat, fasik juga tempatnya di sana ya. Bedanya orang kafir itu kekal ya. Adapun orang yang berdosa, maksiat, fasik, maka dia akan dicuci dulu di dalam neraka ya. Karena kata Allah, tidak akan barang siapa yang di dalam hatinya itu masih ada iman ya, walaupun sebesar biji sawi, maka tempatnya di surga ya. Yang pertama kita lihat hikmahnya, yaitu dakwatun nas ila ibadatillahi wahda wa tarki ibadati ma siwahu. Ini dia. Hikmah yang pertama itu diutusnya seorang nabi untuk mengajak manusia kepada apa? Kepada peribadatan ya, ibadah kepada Allah semata, beribadah kepada Allah yang Maha Esa ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan peribadatan selain kepada Allah. Ini dia dalilnya An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah utus dari setiap umat itu seorang rasul ya. Ani budullaha wajtani buttagut, untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah semata dan menjauhi daripada togut. Kita baca syahidnya aja ya. Togut ini apa? Togut ini sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Itu togut, banyak maknanya. Salah satunya itu ya, kullu ma'ubidah min dunillah, sesuatu yang disembah kecuali selain daripada Allah. Dicatat ya makna togut. Kemudian bayanu tariqi al-musil ilallahi wa ila ridhohi, menjelaskan jalan atau perantara yang menyampaikan kita kepada Allah dan ridhonya. Artinya supaya kita ini mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Ini aja ya, kita baca ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dan Allah yang mengutus ya di dalam ummiyin, umat-umatnya, umat Nabi Muhammad, rasulan minhum, seorang rasul, yatslu alaihim ayatihi. Tala yatslu, tilawah artinya membacakan kepada mereka umatnya ini ayat-ayatnya, dan yuzakkihim, menyucikan mereka ya, wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah di sini maksudnya as-sunnah ya. Ini pendapatnya ulama, wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka dalam keadaan tersesat ya, kesesatan yang nyata, tersesat yang nyata. Ini Rasul datang menjelaskan kepada mereka bagaimana caranya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bayanu halin nasi ba'dal kudumi ala rabbihim yaumal qiyamah, menjelaskan keadaan manusia setelah mereka menghadap Tuhannya pada hari kiamat.
Nah, ini menjelaskan kepada mereka ini keadaan kita pada hari kiamat ini. Nah, ini dalilnya. Dalilnya Al-Hajj ayat 49 sampai 51. Nah, ini dia. Nah, ini kita tidak baca ya, langsung ke inti pembahasannya. Fa'amal ladina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Nah, ini dia keadaan orang yang beriman pada hari kiamat dijelaskan ya, yaitu mereka mendapatkan ampunan dan rezeki dari Allah. Nah, maksudnya apa? Allah alam, ini kayaknya surga ya. Wallazina sa'u fi ayatina apa ini mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah, maka mereka balasannya neraka ya. Yang keempat, hikmahnya diturunkan atau tujuan diturunkannya seorang rasul ialah annahu min tamami nikmatillahi ala ibadihi. Ini diutusnya seorang rasul itu merupakan kenikmatan yang sangat besar ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fa'innal aklu al bashari minhuma kana la yumkin an yudrika ma yuhibbullahu ta'ala minal hukuk al khassa bihi wa la yumkinu an yattali'u ala ma'allahi minas sifati al kamilah. Ini nikmat yang sangat besar itu ialah diutusnya seorang rasul, karena seorang manusia itu tidak tahu apa yang Allah inginkan ya. Karena semuanya perkara gaib ya. Allah aja kita nggak tahu gimana bentuknya, gimana rupanya, nggak ada yang tahu di antara kita ya. Makanya diutus seorang rasul ya, yang menjelaskan ya bagaimana Allah itu Maha Esa, lalu apa-apa yang disukai Allah, apa-apa yang tidak disukai Allah. Itu semua datang dari lisan nabinya Nabi Muhammad SAW ya, tentunya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah kita tidak tahu kecuali dengan perantara nabinya ya. Walihada arsalallahu rasul alaihi salatu wassalam mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Oleh karena itu datang seorang rasul ya, yang menjelaskan sesuatu yang tadi itu ya, dan diturunkan kepadanya kitab ya, kitab-kitab secara al-haq. Al-haq ini benar ya, tidak ada keraguan di dalam kitabnya. Liyahkuma bainan nasu fi makhtalafu fi, untuk menghukumi manusia ketika mereka dalam keadaan berpecah belah ya, berbeda-beda dalam masalah hukum. Ini hukum ini mengatakan ini. Akhirnya datang Rasul membawa hukum dari Allah. Ini untuk menghilangkan khilaf juga ya, perbedaan di antara manusia. Karena hukum yang terbaik ialah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, antakumul hujjah 'alan nasi hatta la yakunu lahum 'ala Allahi hujjatun ba'da irsalir rusul. Ini dia, rasul nanti ini akan menjadi hujjah kepada seluruh manusia ya, yang telah datang kepadanya seorang rasul, ataupun datang dai-dai setelahnya seperti kita ini. Semua pada hari kiamat itu akan ditanya, apakah sudah datang seorang rasul kepada kalian? Kalau kita bukan rasul yang datang ya, karena rasul sudah wafat ya, lebih dari 14 tahun yang lalu. Yang datang kepada kita yaitu para dai-dai ya, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang memberikan kita peringatan ya, tentang nikmat surga, keindahan surga, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang kafir, bahwa mereka akan masuk neraka. Ini akan jadi hujah orang yang sudah mendengar Al-Quran, pernah dengar ceramah, pernah mendengar Islam, semuanya itu udah menjadi hujah baginya. Maka nggak ada alasan bagi mereka pada hari kiamat kelak, oh aku nggak tahu tentang Islam begini-gini, ya Allah aku nggak tahu, ya Allah ini ya. Padahal sudah datang kepada mereka ya, ayat Al-Quran, orang-orang yang berdakwah kepada mereka. Orang yang seperti ini tidak ada alasan ya. Seperti kita juga ini udah di pondok pesantren, sudah sama ustadz, nggak ada alasan buat antum semua nanti
Nah, kalau disampaikan, oh kena saya dulu seperti ini ya, Ustadz Antum sudah sampaikan. Nah, adapun orang-orang yang ahlul fatrah, nah ini ada pengecualian ya, namanya ahlul fatrah. Nah, orang-orang yang belum berjumpa dengan Rasul dan belum mendapat ayat-ayat Rasul ya. Mungkin orang-orang yang orang-orang primitif yang tinggal di mana, di pedalaman ya, di hutan belantara yang tidak pernah tersentuh oleh manusia. Mereka ini tergolong dalam ahli fatro ya. Mereka ini mendapat pengecualian karena tidak datang kepada mereka seorang Rasul dan tidak datang kepada mereka seorang dai yang sudah memperingatkan mereka. Kalau sudah datang ke kampung ini seorang dai mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun mereka tolak, ini bukan ahli fatro ya. Tapi kalau belum sama sekali, maka ini termasuk ahli fatro. Mereka ini bebas dari ancaman ya, karena tidak ada seorang Rasul ataupun pendakwa yang mengajak mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya apa? Ustadz lupa ini ayat apa, surah apa. Tapi Ustadz hafal ayatnya ya. Wa ma kunna mu'adzibahum hatta nab'atsu rasulan fihim, dan kami tidak mengazab suatu kaum sampai kami datangkan kepada mereka seorang rasul ya, yang memperingatkan kepada mereka tentang peribadatan kepada Allah dan bahayanya kekafiran ya. Yang mengajak mereka kepada Allah dan Rasulnya atau seorang dai itu ya. Dan ini dia walil imani bir rasul, terakhir ya, walil imani bir rasul samarot jalilah. Dan iman kepada Rasul itu memiliki samarot, faidah atau buah yang sangat mulia ya. Di antaranya ini dia buah iman daripada beriman kepada Rasul. Yang satu, ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi ba'ibadatihi, mengetahui bahwasannya Allah itu merahmati umatnya ya, dan peduli kepada bukan umatnya, hamba-hambanya, yang mana Allah haitsu arsala ilaihim rasul, mengirim kepada mereka seorang rasul, liyahduhum ila siratillahi ta'ala, untuk mengajak mereka kepada jalan Allah ya, mengajak mereka beribadah kepada Allah, dan menjelaskan kepada mereka kaifa ya'budunallah, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Li'annal aqal busra la yastaqilu bima'rifati dzalika, karena manusia biasa itu tidak tahu cara beribadah kepada Allah, hanya nabi-nabi yang mendapatkan wahyu. Kemudian yang ketiga, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mah al-kubra, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Dan yang ketiga, mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam wa ta'zimuhum, kecintaan kepada Rasul ya, menumbuhkan kecintaan kepada Rasul dan memuliakannya ya, wasana'u alaihim, dan pujian kepadanya, bima yaliku bihim, pujian yang cocok kepada mereka, li'annahum Rasulullah ta'ala, dan karena mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum qamu biibadatihi, karena mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah kepada Allah. Dan wa tablighu risalatihi, dan menyampaikan risalahnya Allah ya. Wa nusuh li'ibadi, dan menasihati umatnya untuk selalu senantiasa berbuat kebaikan. Ini ya yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.